Oke, selamat pagi anak-anak soleh dan soleha kelas 5. Selamat pagi, Ibu. Wah, Ibu senang sekali dengan wajah kalian yang cerah-cerah pagi ini. Semuanya sudah siap untuk belajar? Siap, Ibu. Nah, agar kegiatan kita dapat bermanfaat dan diberkahi oleh Allah, yuk seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, Ibu. Pada ketua kelas, silakan dipimpin doanya, Nak. Baik Ibu, mari teman-teman kita berdoa bersama sebelum memulai pembelajaran. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya, Anak Sumai. Baik, sama-sama Ibu. Oke, anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semua sehat, Nak? Sehat, Ibu. Oke, sekarang Ibu cek kehadiran kalian dulu ya. Ya, Ibu. Erli, Hadir Ibu. Sumai, Hadir Bu. Anggun. Hadir, Ibu. Masya Allah hadir semua ya. Iya, Ibu. Nah, biar makin semangat, sekarang kita main game konsentrasi dulu yuk. Yuk, udah semuanya. Jadi instruksinya kalau Ibu bilang pagi kalian tepuk 1 kali, kalau siang tepuk 2 kali, kalau malam tidak usah takut. Oke, kita mulai ya. Pagi, siang, siang, pagi, siang, pagi, pagi, malam. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, karena kalian semua sudah konsentrasi, sekarang Ibu mau tanya nih, siapa yang tadi pagi sudah bangun sendiri tanpa dibangunkan orang tua? Angkat tangan. Saya Bu. Ya. Saya bangun sendiri jam 5, terus saya langsung mandi Bu. Wah, keren sekali ya. Nah, terus apa sih yang terjadi kalau kita sering terlambat datang ke sekolah atau tidak mengerjakan tugas? Ada yang tahu nak dampaknya? Saya Bu. Ya, Sumai. Nanti ketinggalan pelajaran, terus dimarahin ya sama guru piket. Betul sekali. Nah, jawaban-jawaban kalian tadi itu sudah berkaitan erat dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang Apa Bu? Apa itu Bu? Nah, mari bersikap disiplin dan mandiri. Setelah pembelajaran ini, Ibu harap kalian dapat memahami dan menerapkan sikap disiplin dan mandiri sebagai anak yang berakhlak mulia dan dicintai oleh Allah. Baik Ibu. Oke anak-anak, silakan perhatikan lembar gambar yang berisi suasana upacara ini. Nah, kalian amati apa sih yang membedakan gambar A dan B ini? Saya Ibu. Ya, Erli. Gambar yang B itu anaknya barisnya nggak rapi Bu, bajunya juga nggak rapi. Saya Bu yang nomor A itu bajunya rapi dan anak-anaknya pakaiannya tidak ada yang berkurang lengkap. Nah, benar sekali pengamatan dari Erli dan Sumai tadi. Nah, anak-anak, rahasia di balik kedua perilaku ini ada hubungannya dengan ayat yang sudah Ibu tempelkan di sini. Nah, sekarang siapa yang mau membantu Ibu membacakan arti surah An-Nisa ayat 29? Saya Bu. Oke, Anggun, silakan nak. Maju ya. Ya, baik. Nah, teman-teman, artinya itu adalah wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul yaitu Muhammad dan ulil amri yaitu pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah yaitu Al-Quran dan Rasul yaitu sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Oke, terima kasih ya Anggun. Silakan kembali. Nah, anak-anak, surah yang dibacakan oleh teman kalian ini tadi cocok untuk di gambar yang mana ya? Saya Bu. Ya, Sumai. Cocok di gambar yang A Bu, karena surah An-Nisa ayat 59 itu sudah menjelaskan tentang ketaatan. Sangat cocok sekali Bu dengan gambar yang di gambar A, soalnya mereka barisnya rapi dan juga taat mengikuti upacara. Masya Allah, betul sekali ya jawaban dari Sumai tadi. Nah, jadi ingat ya anak-anak, mengikuti aturan di sekolah itu bukan cuma tentang takut dihukum guru, tetapi juga merupakan wujud ketaatan kita terhadap pemimpin atau ulul azmi yang Allah perintahkan dalam surah An-Nisa tadi. Nih, jadi disiplin itu merupakan bagian dari ibadah dan akhlak terpuji. Pintar
sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki. Oke, terima kasih anak. Silakan duduk kembali. Sama-sama Ibu. Anak-anak, menurut kalian video yang kita tonton tadi termasuk ke surah yang mana ya? Ke surah Yang tadi dibaca Erli Bu, Iya, yang di bawah. Bu, betul sekali, Sumai. Nah, anak-anak, setelah kita menonton video Nusa dan Dara, gambar suasana upacara bendera, sekarang Ibu mau tanya nih, apa dampak yang dirasakan lingkungan jika kita tidak bersikap disiplin? Ada yang tahu? Saya Bu. Iya, Sumai. Jadi suasana upacara dalam suasana belajar itu jadi terganggu Bu. Sudah itu dia merugikan orang lain Bu. Ya, betul. Lalu mengapa ya sikap mandiri itu menjadi kunci bagi seorang muslim untuk maju? Ada yang tahu? Saya Ibu, Iya, Nur. karena sesuai ayat tadi Ibu, kemampuan kita tergantung oleh kemandirian dan usaha kita sendiri untuk berubah menjadi lebih baik karena Allah Subhanahu wa taala Bu. Iya, pintar sekali ya anak ibu hari ini. Nah, sekarang apakah ada yang ingin bertanya tentang pembelajaran kita hari ini, Nak? Saya Ibu. Ya, Ari. Saya ingin bertanya, bagaimana cara agar kita bisa konsisten terus bersikap disiplin dan mandiri di sekolah meskipun tidak ada guru? Oke, pertanyaan yang bagus ya dari Erli. Nah, itu akan menjadi bahan utama diskusi kita dalam hari ini. Saudara-saudara, untuk memecahkan masalah tersebut dan menemukan solusinya, sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok kecil ya. Baik Ibu. Kelompok 1, 2. Nah, sekarang perhatikan Ibu sebentar ya. Ibu akan menjelaskan tugas yang akan kalian kerjakan. Yang pertama Ibu, kalian isi dulu soal uraian dan esai singkat yang ada di halaman depan agar kalian tahu makna dari materi yang kita pelajari hari ini. Lanjut yang kedua, kalian akan membuat cerita dari gambar yang sudah disediakan di halaman belakang untuk menjawab pertanyaan dari teman kalian tadi, Erli. Pastikan semuanya kompak dalam membagi tugas per kelompok ya. Dan jangan lupa saling bantu. Bagaimana kelompok 1? Soal isiannya sudah diisi semua ya? Sudah Ibu. Oke, lanjut ke yang kedua ya. Baik anak-anak, waktu diskusinya sudah habis ya. Silakan periksa kembali tulisannya agar kalian siap untuk menjelaskannya ke depan kelas. Ya, Bu. Oke, sekarang kita dengarkan hasil diskusi masing-masing per kelompok ya. Kita mulai dari kelompok 1 dulu. Ayo, Wajina. Baik Bu. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil cerita kami. Contoh sikap mandiri di rumah adalah merapikan tempat tidur tanpa disuruh orang tua agar disiplin kita konsisten berlatih. Oke, kepada kelompok lain bagaimana nak? Ada yang ingin menanggapi? Saya Ibu. Oke, kelompok 2. Menurut saya kelompok 1 itu sudah bagus Bu. Ceritanya jelas dan contoh kegiatannya mudah ditiru. Oke, makasih ya Agus. Selamat menikmati. Masya Allah sekali ya, diberikan jempol untuk kerja keras dan kerjasama yang sudah kalian tunjukkan masing-masing kelompok hari ini. Yeay. Oke, kita diskusi kita selesai. Silakan kumpul dan materinya ya. Baik, Ibu. Nah, saudara-saudara Ibu, mari kita ulas kembali hasil diskusi kita tadi. Nah, kan kita sudah menemukan nih jawaban dari pertanyaan Erli tadi. Ternyata kuncinya adalah memulai dari hal-hal kecil di sekitar kita. Contoh dari kelompok pertama tadi apa? Membersihkan tempat tidur. Lalu tidak terlambat datang ke sekolah dan beribadah tanpa ditunjuk orang tua lagi. Nah, ingat ya anak-anak, semua kebiasaan baik itu bukan cuma aturan biasa, melainkan bagian dari akhlak terpuji yang sudah dicantumkan dalam surah An-Nisa dan Ar-Rod agar kita menjadi manusia yang baik di dunia dan di akhirat. Oke, sebagai penutup, Ibu akan membagikan kertas refleksi. Silakan diisi untuk mengukur sejauh mana kalian memahami materi hebat hari ini. Baik, Ibu. Sudah diisi, Nak? Sudah
hasil pembelajaran kita hari ini. Jadi apa itu Nak yang dimaksud dengan bersikap disiplin? Disiplin itu artinya kita patuh dan taat pada aturan